Sobat Ilmiah, kembali lagi di podcast UKM Pekim Undiksa menuju Pimnas tahun 2023. Nah, di podcast kali ini kita bakalan ulas habis nih perjuangan mahasiswa Undiksa yang sudah berhasil lolos Pimnas di tahun sebelumnya. Kita juga tak lupa mengundang narasumber yang cantik, pintar, menawan, dan berprestasi. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Kak Ayu. Halo, selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Masih aman? Masih aman, baik. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal tanya-tanya Kak Ayu terkait bagaimana sih perjuangannya Kak Ayu dalam membuat proposal, menyusun, sampai pada akhirnya berhasil lolos Pimnas. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, mungkin Kak Ayu bisa perkenalan diri dulu. Namanya siapa, prodi, dan semesternya berapa? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Niwayan Ayu Kusumawati, biasa dipanggil Ayu. Saya dari program studi pendidikan matematika dan kebetulan sekarang sudah semester 8. Oke, berarti sebelumnya aku udah searching nih, Kak Ayu tuh kayak gimana sih, ikut lomba-lomba apa aja sih. Dan aku lihat Kak Ayu itu ikut lomba karya tulis tuh banyak banget, ya bener gak Kak? Ya, nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah ya. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke topik kita ke PKM. Nah, setelah tahun lalu itu kan PKM yang Pimnas ke-35. Nah, melihat angka 35 itu kan bukan angka yang pendek ya, dan itu udah lama. Berarti Kak Ayu, aku menanya, awal ketertarikan Kak Ayu ke dunia PKM tuh kapan sih? Oke, jadi sebenarnya ketertarikan di PKM itu karena pas jadi maba itu dipaksa untuk buat PKM untuk OKK. Nah, dari situ kebetulan setelah OKK selesai, setelah ospek di jurusan juga selesai, kebetulan aku dipilih gitu, PKM aku dipilih untuk ikut yang namanya Pokja di FMIPA. Jadi tuh fakultas FMIPA itu tahun 2019. Nah, dari situ iseng-iseng ikut, terus kebetulan dapet pas itu, puji syukurnya dapet PKM-PM terbaik, dan dari situ mulai tertarik lagi untuk menyusun PKM sampai sekarang. Oh, berarti awal ketertarikannya itu karena dipaksa buat PKM. Ya, bisa dibilang bukan dipaksa sih, tapi karena memang baru pertama kali. Ya, karena diwajibkan kan, jadi kayak udah keterusan aja sampai lolos Pimnas. Berarti awal ketertarikan itu dari maba tuh buat PKM. Lalu gimana sih perjuangannya Kak Ayu dalam mulai dari mendapatkan ide, lalu menyusun proposalnya hingga lulus didanai sampai pada akhirnya tuh lolos Pimnas? Oke, jadi kebetulan kalau PKM aku sendiri itu memang di PKM-PM karena nggak pernah ngambil di luar PKM-PM, selalu ke pengabdian masyarakat. Pertama kali nyusun PKM itu kan 2019, itu dengan judul yang menurut aku kalau dibaca sekarang mungkin masih sangat jauh dari kata sempurna gitu. Abis itu mulailah nyari-nyari tim, 2020 kalau tidak salah itu nyari-nyari tim, ikut PKM Dies. Jadi untuk nyusunnya itu memang harus nyusunnya itu dari lama gitu, karena perlu waktu untuk nyusun dari bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Terus nyesuaiin formatnya juga. Nah, setelah nyusun itu barulah kita ajukan proposalnya kita. Tapi dengan catatan itu sudah melalui proses revisi. Jadi di lembaga itu kan ada proses revisi. Revisi itu banyak banget revisinya. Setelah itu pengajuannya ke Simbel Mawa. Nah, dari Simbel Mawa ini kita nunggu lagi nih. Kita nunggu lagi apakah proposal kita lolos didanai atau enggak. Terus kalau udah lolos didanai, ya kita laksanakan PKM-nya gitu. Kita laksanakan yang sudah kita tulis di proposalnya. Terus setelah dilaksanakan ada yang namanya Monef. Kalau di PKM itu namanya PKP 2. Iya, PKP 2. Terus setelah PKP 2 itu kita presentasikan, kita nunggu pengumuman kita lolos Pimnas enggak gitu. Karena enggak semua yang didanai yang ikut PKP 2 itu lolos ke Pimnas. Oh, gitu. Berarti enggak semua yang lolos didanai itu berhasil lolos Pimnas? Iya, enggak semua. Oh, oke. Berarti untung lolosnya. Berarti tadi Kak sempat cerita kalau harus nyari tim. Nah, mungkin dari yang saya tahu, program kreativitas mahasiswa ini kan memang suatu program dari pemerintah yang mendorong mahasiswa untuk bisa bekerja sama dalam tim. Mungkin aku mau nanya, selama mencari tim itu dan selama bekerja sama bersama timnya Kak Ayu, hambatan-hambatan yang Kak Ayu hadapi itu apa aja kira-kira? Karena kebetulan tim PKM-nya aku itu tim yang sudah sering aku ajak gitu. Jadi usahakan nyari tim itu adalah tim yang memang kalian sering ajak kerja gitu. Jadi enak kerjanya.
Dan kalau di PKM ini kan minimal itu ada 2 prodi yang berbeda. Iya. Iya, jadi kebetulan juga ada kenalan dari prodi lain dan udah sering diajak dan ya nggak terlalu banyak hambatan sih kalau kerjasama dalam timnya itu. Cuma mungkin ngatur waktu untuk ketemunya yang Iya sih, susah bener. karena kan Manajemen. dari berbeda prodi gitu. Ada Iya. yang kuliah gitu. Bener. Ya mungkin kayak gitu. Sama kan Kak Ayu udah lolos PIMNAS nih. Kalau boleh tahu berapa kali Kak lolosnya? Kebetulan 2 kali, yang ke-34 sama yang ke-35. Wah, banyak banget ya. Mungkin dari Kak Ayu lolos PIMNAS itu kan kerjasama sama tim udah 2 kali berarti ya. Selama lolos PIMNAS tuh Kak Ayu perannya jadi apa nih di dalam tim itu? Kalau yang di PIMNAS ke-34 itu jadi anggota. Jadi ketuanya kebetulan dari matematika juga, cutting saya. Terus yang ke-35 ini kebetulan diberikan kesempatan untuk jadi ketua. Oh, ketua tim. Iya. Berarti kebetulan nih Kak Ayu ketua tim. Mungkin dari Kak Ayu bisa jelaskan kelebihan-kelebihan yang Kak Ayu dapetin dari peran Kak Ayu sebagai ketua tim selama proses persiapan PIMNAS tuh apa aja Kak? Yang pertama, aku lebih tahu sifat-sifat orang. Maksudnya kalau misalnya kita jadi ketua kan di PKM itu banyak. Iya. Ada yang harus tugasnya ini, ada yang harus tugasnya itu. Jadi di situ aku belajar untuk menempatkan orang sesuai dengan karakternya mereka kayak gitu. Jadi bisa memposisikan orang, memberikan tugas orang itu sesuai apa yang memang mereka bisa gitu. Terus yang kedua bisa ngatur waktu juga. Terus ya mungkin agak timbul sedikit rasa kepemimpinan ya, bisa mengatur bagaimana kita bekerja gitu di timnya. Ya bener banget sih. Tapi kalau menurut aku apapun peran kita dalam tim itu pasti bakal bener-bener berkontribusi besar. Apalagi persiapan PIMNAS kan itu bukan ajang yang cepat. Iya bener-bener. Persiapannya itu perlu lama. Nah sekarang kan Kak Ayu udah 2 kali nih lolos PIMNAS. Kira-kira tips and trik dan strategi yang Kak Ayu terapin selama persiapan itu kira-kira apa Kak? Kalau yang di PIMNAS 34 itu kan baru awal tumben gitu lulus PIMNAS. Jadi yang di situ tuh bener-bener kita nge-push untuk buat PKM, untuk pelaksanaan tuh bener-bener kayak kerja keras banget yang di 34. Karena kan PKM ini kayak dari semua lomba yang aku pernah ikutin, PKM ini adalah lomba terlama. Iya bener. Terlama. Iya, terlama. Karena kalau misalnya aku lihat juga program kreativitas mahasiswa timeline-nya itu benar-benar bisa hampir 1 tahun nggak sih Ya, Kak? hampir 1 tahun Iya, dari bener. pengajuan proposal sampai PIMNASnya itu sendiri. Ya, mungkin dari persiapan PIMNAS nih yang mengkhusus. Kira-kira apa sih yang Kak Ayu benar-benar siapin untuk PIMNAS itu sendiri? Kalau di PIMNAS itu kan ada luarannya ya. Iya. Jadi kayak PPT, poster, artikel ilmiah. Jadi memang benar-benar di situ sih yang aku siapin, di PPT-nya, di posternya, di artikel ilmiah. Dan kebetulan aku bagi anggotanya 2 di artikel ilmiah, 2 di poster, dan untuk di PPT aku sendiri gitu. Mungkin ini definisi dari membagi anggota menjadi apa namanya? Supaya sesuai dengan karakteristiknya mereka Kak ya. Nah, kalau boleh tahu tahun lalu itu kan Kak Ayu dari PKM apa? Di skim apa? Sama pengabdian masyarakat. PM, Iya. pengabdian masyarakat ya. Berarti waktu Kak Ayu nerapin pengabdian masyarakat ke masyarakat tuh hambatan terbesar yang Kak Ayu hadapi itu kira-kira apa Kak? Mungkin hambatan terbesarnya itu adalah menyesuaikan jadwal ya dengan masyarakat mitra. Kebetulan masyarakat mitra aku itu dari tahun lalu yang sampai tahun ini itu adalah guru. Jadi mungkin nyesuaiin jadwal sama gurunya, di mana gurunya juga harus mendampingi anak berkebutuhan khusus dan harus ikut pelatihan kita. Mungkin hambatannya bukan hambatan yang berarti sih, tapi harus mengkondisikan waktu Ya juga. bener-bener sih. Kita harus sesuaiin juga sama mereka kayak gimana. Dan kan Kak Ayu udah nerapin nih ke masyarakat mitra nih. Harapan Kak Ayu ke depannya untuk masyarakat itu apa, dan mungkin harapan untuk masyarakat sekitar juga kira-kira apa sih Kak? Karena kebetulan kalau PKM-nya aku kan buat media untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi harapan aku itu semoga media yang aku buat itu memang benar-benar bisa membantu mereka dalam pembelajaran gitu. Ya bener sih. Mungkin ide-ide gagasan itu supaya bermakna untuk masyarakat juga kan Kak. Mungkin dari persiapan PIMNAS, lolos didanai, dan juga dari menyusun proposal hingga lolos PIMNAS, itu mungkin Kak Ayu bisa menyampaikan saran atau satu patah dua patah kata untuk sobat ilmiah kita di rumah. Kenapa sih kita harus join program kreativitas mahasiswa ini? Oke, jadi
eh, sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan dari PKM ini karena dia bukan hanya kita nulis karya ilmiah terus setor terus dapat juara, bukan. Jadi banyak tantangannya dalam pelaksanaannya juga sampai akhirnya menuju PIMNAS. Itu pasti banyak banget hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Jadi mungkin untuk teman-teman di rumah teruslah berjuang untuk menulis PKM karena aku percaya kalau perjuangan kita itu tidak akan sia-sia. Ya, bener banget. Apapun perjuangan yang kita lakukan pasti ya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kak ya. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini bersama Kak Ayu. Kita udah bahas gimana sih perjuangan Kak Ayu dari awal sampai akhir, dari penyusunan hingga lolos PIMNAS. Dan dari obrolan kita hari ini yang aku tangkap itu kerja sama tim itu adalah hal yang penting. Lalu dalam penyusunan proposal hingga nanti lolos PIMNAS, partisipasi dalam tim itu juga sangat penting Kak ya. Iya. Mungkin itu saja dari kita hari ini. Saya, Mani Purwantini, dan Kak Ayu Kesemawati mengucapkan terima kasih karena telah menonton podcast kali ini dan memohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin dari Kak Ayu ada sepatah dua patah kata yang mau diucapkan untuk sobat ilmiah kita di rumah. Ya sama seperti tadi, tetap semangat dalam menulis, terus tetap berjuang dan carilah ide atau gagasan yang memang sesuai dengan keinginan atau keahlian kalian. Ya benar banget. Kita tutup podcast hari ini dengan pantun Kak. Jalan-jalan ke kota Jembrana, jangan lupa membeli nangka. Ayo mahasiswa Undiksa bersama-sama menuju PIMNAS tahun 2023. Terima kasih Kak Ayu. Ya, sama-sama. Baik.